warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bapak Ibu peserta sharing knowledge pagi ini, selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional. Salam sehat dan semangat selalu. Jadi Bapak Ibu peserta, pada pagi ini kita akan menyelenggarakan berbagi pengetahuan selama kurang lebih 3 jam. Telah hadir pada pagi hari ini Ibu Dr. Zakia selaku Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Terima kasih Ibu sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bapak Heru Suseno. Beliau adalah Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Dan juga ada Bapak Mamu, Bapak Slamet Aji Pamungkas. Beliau adalah Kepala Pusdatin BSN yang sudah ikut membantu terselenggaranya acara pagi ini. Bapak Ibu, semoga semuanya sehat-sehat. Kita alhamdulillah pagi ini diberi kesehatan. Pada masa pandemik ini di mana banyak di luar sana, sebagian besar, sebagian kecil, ada yang sakit, bahkan sudah ratusan orang yang meninggal karena COVID ini. Kita harus banyak bersyukur juga dengan kesehatan yang kita miliki sekarang ini. Tak lupa juga Bapak Ibu sekalian, sudah hadir para narasumber tokoh penting kita pada pagi ini. Ada Bapak Ono W. Purbo, PSD. Tentu Bapak Ibu sekalian sangat familiar dengan beliau. Beliau pakar Cyber Keamanan Informasi Indonesia, sangat terkenal. Beliau punya banyak penghargaan terkait dengan teknologi informasi tentunya. Terima kasih Bapak Ono sudah hadir. Selamat pagi. Dan juga ada dari Bukalapak, perwakilan dari Marketplace pada pagi ini adalah Bukalapak Mbak Ian Agisti Dewi Rani. Beliau adalah Merchant Community and Engagement Lead dari Bukalapak, dan juga Mas Andri Sugiyarto selaku tim leader Indonesia Mall. Selamat pagi Bapak Ibu sudah hadir di acara ini. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Nenden Rospiani. Beliau adalah UMKM binaan BSN yang merupakan founder dari Restu Mande. Ini UMKM yang sudah sukses dalam pemasaran offline, dan dalam hal ini sekarang ketika masa pandemik sudah cukup lumayan sukses dengan belanja menjual di marketplace-nya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara terlebih dahulu, kita mungkin berdoa sejenak. Kita bersyukur kita sudah diberi kesehatan, dan kita juga berharap acara ini lancar. Kita 1 menit berdoa untuk memohon kelancaran dan bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Berdoa kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mengijabah, mengamini doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, sehingga di pagi hari ini dan selanjutnya kita selalu diberi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, saya ingin membacakan peraturan dari acara pagi ini, webinar. Jadi Bapak Ibu peserta pagi ini merupakan yang sudah terdaftar di formulir pendaftaran dan sudah mengisi. Kemudian kita sampaikan bahwa acara ini akan berlangsung 3 jam dengan diawali dari sesi pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Selama sesi pemaparan, peserta dapat
menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A. Dan nanti di sesi akhir, Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk langsung menanyakan di forum ini yang akan ditunjuk oleh moderator atau host. Kemudian peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dalam bentuk elektronik dapat nanti mendaftar pada link berikut ini yang ada disampaikan di layar. Di situ ada di alamat ini. Kemudian bahan presentasi nanti di akhir akan Bapak Ibu bisa unduh di link berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung terkait dengan agenda acara pagi ini. Kita akan sambutan pembukaan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, kemudian dilanjutkan dengan narasumber dari marketplace, kemudian juga dilanjutkan dengan Bu Nenden untuk memberikan testimoni bagaimana beliau suka dukanya ketika menerapkan SNI, kemudian juga bagaimana pengalaman beliau dalam marketplace selama ini, baik di masa pandemi maupun sebelumnya. Kemudian akan diakhiri sesi dengan narasumber kita utama, yaitu Bapak Ono Wipurbo PhD. Beliau akan memaparkan terkait dengan bagaimana dari aspek keamanan informasinya, seperti itu ya. Kemudian kita akan melakukan diskusi dan dilanjutkan dengan penutupan. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Deputi Dr. Zakiah. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Heru Suseno, Bapak Mamu, dan juga yang terhormat para panelis kita, Bapak Ono W. Purbo, ini pakar dan tokoh kita di bidang teknologi informasi. Kemudian juga ada Mbak Ian Agisti, Mas Andri Sugiarto, dan juga Ibu Nenden. Terima kasih sudah hadir di kegiatan pemasaran online yang dilaksanakan oleh BSN. Tentu ini adalah hal yang ditunggu sekali oleh UMKM kita, bukan hanya yang dibina oleh BSN, tetapi juga beberapa UKM-UKM lain yang memang dibina juga oleh kementerian begitu. Bapak Ibu, seperti kita ketahui ini tidak berpanjang-panjang bagaimana peran dari kita lihat UMKM itu kan berkembang terus ya Bu ya. Berkembang terus, dan tahun 2018 itu tercatat di atas 60 juta UMKM. Tetapi memang kalau kita lihat distribusinya, sebahagian besar masih ada kategori usaha mikro. Tetapi apapun itu, UMKM ini betul-betul memberikan lapangan kerja yang luar biasa ya. Hampir 99% lapangan kerja diciptakan di kegiatan UMKM ini, termasuk juga PDB, bagaimana kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 60%. Dan memang kalau kita lihat produk-produk UMKM ini total ekspornya masih relatif di bawah 15%. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang lanjut saja. Kalau kita lihat sektor UKM ini, kita lihat distribusi sampai saat ini adalah di perdagangan. Tentu nanti layanan jasa online ini memegang peranan penting. Meskipun kalau kita lihat dari data yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM ini secara belum tercatat gitu ya e-commerce itu, tetapi masih dalam bentuk yang sangat global, yaitu perdagangan apakah online atau offline ini belum dipisah begitu. Tetapi di sektor perdagangan 40% distribusi atau
banyak sekali UMKM kita bergerak di bidang sektor perdagangan dan kemudian diikuti oleh sektor-sektor yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya rantai nilai global di mana bagaimana peran dari SME ini untuk melakukan penyediaan bahan baku, kemudian produk antara maupun barang jadi di lintas negara gitu ya. Memang kalau kita lihat ini di Asia Tenggara, kita masih relatif kecil, Bapak Ibu, masih sekitar 6,3% dibandingkan dengan negara misalnya Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Nah, ini juga tantangan bagi kita. Saya yakin sekali nanti dengan sentuhan-sentuhan strategi pemasaran maupun yang tadi kalau kita dengarkan nanti bagaimana Indonesia Mall, kemudian juga Bukalapak dan lain-lain untuk mendorong peran UMKM ini untuk mendukung bertumbuhnya rantai nilai global di lintas geografi begitu. Lanjut saja. Nah, memang yang tadi kenapa hal demikian terjadi? Tentu sekali kalau kita lihat memang perubahan mindset ini perlu dilakukan terus-menerus. Ini mungkin juga dilatar belakangi kalau kita lihat struktur kerucut tingkat pendidikan Indonesia itu kan memang masih banyak di tingkat junior ya, junior high school gitu ya, tingkat SMP yang terbanyak itu. Mungkin itu juga merubah, kemudian juga tadi dari segi umur ya, segi umur dan sebagainya juga sangat berpengaruh. Di samping hal yang lain ada market intelligence kita juga belum jalan dan sebagainya. Nah, pendampingan pun itu juga memang misalnya dari industri besar ke industri kecil, dari usaha besar sama UKM juga belum berjalan dengan optimal, termasuk juga pendampingan untuk peningkatan kualitas dari produk maupun layanan jasa UKM juga masih relatif kecil ya, termasuk juga pembiayaan untuk pendampingan tadi. Dan kalau kita lihat ke lapangan, terus terang Bapak Ibu, kalau kita lihat peralatan yang digunakan oleh UMKM kadang masih sederhana, sehingga kenapa? Karena memang kita dalam penyediaan fasilitas dan sebagainya, riset itu, kerjasama riset, maksudnya dalam memberikan teknologi tepat guna itu juga belum optimal. Kemudian yang penting lagi memang yang tadi tentu pemanfaatan ICT ya. Nah ini yang masih perlu kita galakkan. Nah ini adalah kalau kita lihat bagaimana kondisi saat ini, sebenarnya ICT itu memegang peran penting dari penelitian dari APJI ini. Bagaimana penggunaan internet ini terus tumbuh secara eksponensial. Bahkan di sana disampaikan bahwa masyarakat kita 60% itu sudah menggunakan internet, mengakses internet dengan waktu yang relatif lebih besar, lebih lama ya, 8 jam per hari. Sementara kalau dilihat rata-rata akses internet masyarakat dunia sekitar 6 jam 43 menit. Tentunya adalah luar biasa penggunaan akses internet yang mungkin kita arahkan ke yang lebih bermanfaat begitu. Kemudian kalau kita lihat ini bagaimana penelitian atau laporan dari McKinsey mengenai kontribusi bisnis e-commerce di dalam pertumbuhan ekonomi. Tadi kalau kita lihat kondisi saat ini 8 sampai 10 orang Indonesia membeli lebih dari 1 produk per bulan melalui e-commerce. Nah, itu memang terjadi transaksi yang luar biasa. Tahun 2017 itu sekitar 8 billion US dollar. Kemudian tahun 2019 itu meningkat ya 8 sampai ke 20 billion. Dan lapangan kerja, lagi-lagi lapangan kerja itu meningkat dan diperkirakan kalau tahun 2017 dari sektor ini 4 juta, diperkirakan tahun 2022 itu meningkat sampai 20 juta. Artinya 500% ya naik ini. Dan memang di sini dampak dari bisnis e-commerce ada sektor-sektor yang memiliki dampak positif, masalah logistik, cash payment, dan spending money yang lain-lain. Nah ini hal yang tentu peluang ini yang kita manfaatkan begitu. Lanjut deh.
Nah, ini kemarin baru masih hangat ini bagaimana reporter dari Tempo pada tanggal 14 April 2020 menyampaikan hasil risetnya mengenai belanja online yang meningkat pesat di tengah pandemi COVID-19, di mana terjadi kenaikan transaksi yang luar biasa di sini, transaksi sebesar naiknya 300 sampai 400% itu dalam 1 bulan, Maret sampai April. Ini luar biasa sekali. Nah, apa sebenarnya kalau kita kaitkan dengan fungsi BSN? Tentu kita tidak terlepas ya di dalam konteks BSN selaku penanggung jawab atau tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Kita berupaya sekali produk-produk yang dikembangkan oleh UMKM itu tersedia SNI-nya, tersedia acuannya. Dan mungkin juga kalau misalnya tidak ada SNI, kita akan mencarikan standar-standar yang lain dari negara lain ataupun standar internasional. Tentu saja bukan hanya produk dan layanan, tetapi juga sistem bagaimana memperkuat atau meningkatkan efisiensi penerapan beberapa sistem manajemen itu juga kita sediakan gitu. Nah, standar ini juga kita fasilitasi dan sebagainya. Ini adalah salah satu standar sistem manajemen yang kita kembangkan, sistem manajemen keamanan informasi. Memang tidak mudah juga untuk menerapkan ini, oleh karena itu kita mengharapkan sekali ke depan kita bisa memberikan fasilitas penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Karena apa? Karena di sistem ini ada hal yang sangat penting, bagaimana kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi itu dijaga. Ya, lanjut saja. Nah, ini sedikit kenapa perlu sekali. Terus terang, kalau kita berbicara data itu adalah aset, maka dia perlu dikontrol sekali keamanannya sehingga tidak merugikan nanti organisasi. Kemudian juga bagaimana proses bisnis itu tetap saja harus kita bangun keamanannya ya, keamanannya sehingga bisnis bisa berjalan lancar. Kemudian juga hal penting lainnya adalah bagaimana kita selalu membangun kepercayaan mitra bisnis atas transaksi yang dilakukan antara dunia usaha dengan yang lainnya, dengan user dan sebagainya. Nah, ini yang perlu, kenapa kita perlu juga sebenarnya memperkenalkan SMKI yang ke depan nanti Bu Nur dan Pak Heru juga akan melakukan beberapa kegiatan lain secara mendalam dan terus disosialisasikan ke UMKM sendiri. Nah, itu kenapa kita perlu SMKI. Saya berharap sekali nanti standar ini juga bisa disinggung oleh Pak Ono ya, atau teman kita dari BSN. Lanjut saja, kemudian juga kalau kita lihat ini sebagai contoh Bapak Ibu, kita sudah melakukan pembinaan kepada UMKM sejak tahun 2015. Dan tentu kalau kita lihat tadi dengan jumlah UMKM 64 juta, tentunya jumlah yang tidak relatif sangat kecil, tetapi yang kita bangun adalah role model dengan harapan UMKM yang kita bina itu bisa menjadi role model atau memberikan impact kepada UKM yang sejenis. Kita tahun 2019 sebenarnya sih sudah 700 lebih. Dan beberapa sektor binaan kita itu dari mulai udang sampai kegiatan yang lain. Tahun 2019 kita ada 62. Dan untuk tahun 2020 kita juga melakukan pembinaan ke banyak ini ke 22 provinsi ya, mulai dari Aceh sampai ke Maluku Utara. Diharapkan nanti juga bagaimana penerapan dari SMKI maupun teknik-teknik pemasaran yang kita peroleh nanti ilmunya dari Bapak dan Ibu yang panelis itu juga bisa kita masukkan di dalam pembinaan SNI kepada UMKM. Lanjut saja, ini Bapak Ibu luar biasa bagaimana kawan-kawan UMKM kita yang dibina, yang menjadi role model di sini.
Ya, jadi ada Kanaba dan seterusnya. Mungkin ini memang tidak terlihat jelas, tetapi ini adalah luar biasa bagaimana kontribusi para pengusaha kecil kita ini. Lanjut, lanjut saja. Nah, ini contoh lagi Bu Restu Mande ya, nanti juga dari Bandung ini juga sudah bahkan sudah menggunakan tadi Bu Restu nanti salah satu pembicara ya. Sudah masuk ke marketplace ya, Tokopedia, Bulapapak dan Shopee. Tentu nanti memberikan testimoni ke kita, kemudian juga ada resep ubu, bagaimana juga dia sudah menembus ekspor. Jadi tidak main-main bagaimana mereka sebenarnya memperjuangkan produk-produk unggulan daerah, termasuk sebenarnya warisan-warisan yang nenek moyang ya yang dipertahankan dengan bumbu-bumbu ini gitu, rendang, bumbu dan sebagainya. Lanjut saja, ini ada lagi di bidang manufacture, lemari besi ini CP Karya Presiden, juga pemasarannya tidak hanya di Jawa tetapi juga hampir seluruh wilayah di Indonesia merupakan wilayah pemasarannya dan sudah sedang masuk dalam proses katalog. Kemudian juga ada kompor batik listrik. Ini juga memudahkan ya para pengusaha batik. Ini PMP Rizky naik omsetnya 30% dan terus terang dikonsumsi banyak sekali, dan ada beberapa cabang tidak hanya di Palembang tetapi saya dengar juga di beberapa di wilayah Jawa, di Bekasi dan sebagainya. Kemudian yang terbaru ini ada Bintang Harapan Kopi Palu. Terus terang dia juga bagaimana dengan dinas terkait tentunya sedang proses ekspor, dan produk-produk kopi Palu ini memang sudah teruji aman dan tidak membahayakan konsumen. Nah, harapan kami terus terang dengan kegiatan workshop hari ini, tentu kita mengharapkan sekali bagaimana perkembangan bisnis e-commerce ini dapat diambil peluangnya untuk peningkatan peran nanti atau kontribusi UMKM ke depan, dan tentu juga bagi kawan-kawan yang pembina. Kemudian juga kita berharap sekali ada panduan penerapan sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO 27001. Tentu kalau di UMKM dengan pendekatan yang sederhana ya, sehingga mereka juga dengan mudah menerapkan. Dan kalau kita lihat bukan saja UMKM yang kami harapkan untuk menerapkan ini, tetapi juga layanan bisnis e-commerce itu bisa menerapkan standar ini. Tapi memang kita lihat beberapa hal keuntungan dari penerapan SNI ISO 27001. Mungkin itu Bu Nur, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para panelis. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan mendapat manfaat yang besar sekali dan kita bisa berkontribusi di dalam pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Yakia, Deputi Bidang Penerapan Standar